Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali ke hadapan-Mu bersyukur atas cinta dan kasih sayang-Mu yang melimpah dan tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kami mohon bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami, serta bukalah pintu hati kami, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami agar dapat menyerupai dengan teladan hidup yang Engkau berikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari sebelah jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, pertanyaan yang dilontarkan oleh ahli Taurat yang ingin mencobai Yesus, sebenarnya ahli Taurat itu paham dan hafal di luar kepala semua bunyi hukum Taurat. Tetapi karena ia ingin menguji kemampuan guru dari Nazaret ini, maka ia bertanya kepadanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus justru menanyakan lagi kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Dengan mengutip hukum Taurat yang terdapat dalam kitab Imamat dan kitab Ulangan, ia dengan fasihnya menjawab, "Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Ulangan 6:45. "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Imamat 19:18. Bisa kita lihat juga dalam Injil Lukas 10:25-27. Bagi seorang ahli Taurat, firman Allah itu begitu familiar dan begitu dekat, seperti diungkapkan dalam kitab Ulangan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu hari ini tidaklah sukar bagimu,
dan tidak terlalu jauh. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ulangan 30, 11, 14. Jadi memang dibutuhkan kepekaan hati untuk mendengarkan firman Tuhan itu. Namun demikian, untuk membenarkan dirinya sendiri, ahli Taurat itu masih mengajukan suatu pertanyaan retorik kepada Yesus, dan siapakah sesama manusia? Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati yang diceritakan Yesus dalam bacaan Injil hari ini memberikan pencerahan kepada kita bahwa setia dan taat kepada Allah harus dibarengi dengan sikap hidup yang baik dan terpuji kepada orang lain, kepada sesama kita. Ketaatan dan kedekatan kepada Allah hendaklah menjadi kekuatan penyemangat dalam melakukan hal yang baik untuk kepentingan keselamatan banyak orang. Buah dari kedekatan dan ketaatan kita kepada Allah adalah berbuat baik kepada sesama, terutama mereka yang amat membutuhkan pertolongan, bantuan, perhatian, kepedulian. Yesus mengajarkan bahwa sesama kita bukan hanya orang-orang sebangsa, sesuku, seagama, atau saudara dengan kita, tetapi setiap orang yang membutuhkan bantuan, manusia. Karena secitra dan segambar serupa dengan Allah, dengan pencipta kita, semartabat dengan kita, sama di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus menolak legalisme dan cinta yang eksklusif. Kisah orang Samaria yang baik hati dan murah hati merupakan teladan nyata yang diberikan Yesus mengenai kasih. Mengasihi sesama berarti berani keluar dari diri kita sendiri dan menjangkau sesama di luar diri kita, termasuk mereka yang menjadi musuh atau lawan-lawan kita. Landasan hukum kasih inilah yang seharusnya menjadi landasan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Siapakah sesama kita pada masa kini? Ibu Teresa mengawali karya kasihnya di Kalkuta, India, di tengah masyarakat yang amat sangat miskin dan lapar. Ia tidak mengenal sama sekali orang-orang yang sudah sekarat yang ditinggalkan oleh zamannya itu. Namun dengan sepenuh hati dan perhatian, ia menolong mereka karena ia yakin bahwa mereka yang sekarat itu juga adalah sesama manusia sederajat, semartabat dengan kita, seperti dirinya yang layak mendapatkan kasih dari Allah juga. Beberapa pertanyaan yang reflektif yang bisa kita refleksikan. Siapakah sebenarnya sesama kita manusia? Adakah orang yang selama ini berada di luar diri kita yang tidak kita anggap sebagai sesama kita karena ia berbeda dari suku, agama, dan latar belakang budaya? Cinta kepada sesama adalah cerminan cinta kepada Allah. Iman kepada Allah tidak berhenti di mulut saja, tetapi harus diwujudkan secara nyata dalam perbuatan. Yesus telah memberikan teladan nyata itu. Karena cintanya kepada Bapa dan kepada manusia, ia rela mengorbankan hidupnya di kayu salib. Menurut Paulus, pada bacaan kedua, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih dari segala yang diciptakan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Marilah saudara-saudari, kita mencontoh apa yang telah Yesus teladankan untuk kita, kepada kita. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas sabdamu yang meneguhkan. Sabdamu adalah roh dan kehidupan. Berilah kami kekuatan untuk tetap setia dan taat kepadamu, serta mengenal sesama kami dan berbuat baik kepada mereka tanpa pamrih apapun. Sebab Engkau telah memberikan segalanya dengan cuma-cuma, maka kami pun akan membagikannya dengan cuma-cuma.
Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.